kita akan menyediakan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Fandi Pandeiro. Kami persilakan. Tes, bisa dengar suara saya? Bisa. Oke, selamat malam Jemaat Maranatha yang saya kasihi dalam Tuhan. Selamat malam. Semoga kita semua berbahagia hari ini ya. Baik, saudara-saudara sekalian, beberapa hari terakhir ini saya bertemu dengan beberapa teman-teman dari jauh. Ya, meskipun hanya di rumah, tapi kita bisa bertemu dengan teman-teman dari jauh. Mulai dari Papua sampai ke Sumatera. Nah, dalam hal ini saya mengisi waktu ini di masa-masa pandemi ini untuk belajar lebih banyak lagi bagaimana menjadi umat Tuhan di masa pandemi ini. Dan salah satu hal yang dari semua dari berbagai pertemuan, dari berbagai acara-acara ibadah, berbagai KKR, berbagai pelatihan dan seminar yang saya ikuti, saya dapati bahwa salah satu pelajaran yang paling baik ya, yang terbaik untuk kita pelajari adalah bagaimana menggunakan karunia rohani kita untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Itu ilmu yang paling baik untuk kita pelajari, dan di mana-mana semua orang yang memiliki jabatan, memiliki pengaruh, mereka harus mempelajari hal ini. Kenapa banyak terjadi kekacauan di dunia ini? Karena tidak menggunakan karunia rohani itu. Baik, terima kasih. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pada malam hari ini saya akan mengajak kita semua terlebih dahulu untuk kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertakhta di surga, terima kasih pada malam hari ini kami boleh bertemu lagi di Jemaat Maranatha, di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing untuk beribadah di pertengahan minggu ini dalam pertemuan doa pada malam hari ini. Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu agar supaya Tuhan saja yang menaruh firman-Mu, apa yang Tuhan ingin kami dengar, biarlah itu yang kami dengarkan pada malam hari ini. Pakailah hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, dan urapi kami masing-masing pada malam hari ini. Atas nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat malam kepada saudara-saudara sekalian. Terima kasih malam hari ini kita bisa bertemu lagi. Senang sekali kita bisa bertemu lagi pada malam hari ini. Saya sudah mempersiapkan ini setelah dihubungi oleh Pak Ketua Diakon. Saya memilih topik ini untuk kita pelajari bersama-sama. Sebentar ya. Sudah bisa dilihat? Belum. Belum. Oke. Ya. Saudara-saudara sekalian, kami mempunyai kelompok-kelompok di Jawa Barat ini. Kami memiliki beberapa peserta dari beberapa orang dari Jawa Barat ini. Kami mengikuti pelatihan SYL, Senior Youth Leadership di UNI. Saya sendiri mengikuti materi ini di dua UNI, di UNI Barat dan di UNI Timur. Di UNI Barat sudah selesai, tinggal kita menunggu pelantikan, dan di UNI Timur tinggal 3 kali pertemuan lagi. Saudara-saudara sekalian, dari kesimpulan dari keseluruhan materi yang kami dapati, bahwa sangat baik apabila semua anggota jemaat boleh mengikuti seminar ini. Artinya alangkah baiknya semua anggota jemaat mengetahui materi ini, karena saya boleh sampaikan sedikit satu survei dari Barna Research bahwa anggota dari semua orang yang meninggalkan gereja, ini khusus gereja Advent ya,
dari semua orang yang meninggalkan gereja itu, 59% diantaranya adalah orang-orang yang berusia antara 18 sampai 30 tahun. Dan ini sangat penting untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang muda. Nah, di Alkitab kita mendapati bahwa banyak sekali orang-orang muda yang dipilih Tuhan, yang diangkat Tuhan untuk menjadi pelayannya. Salah satu kenapa orang muda yang dipilih, karena mereka itu to the point. Berbeda dengan pimpinan-pimpinan pada masa lalu. Kita mempelajari banyak tipe-tipe kepemimpinan, baik bangsa Israel zaman dahulu maupun zaman sekarang. Salah satu yang kita akan pelajari adalah pelajaran pada malam hari ini. Saya berikan topik saatnya untuk menyesal. Ini sebuah pelajaran yang kita boleh ambil dari kisah Yerusalem, kisah bangsa Israel, dan kisah tentang Yerusalem. Bagaimana pelajaran ini? Nah, saudara lihat gambar ini, bisa dilihat gambar, saya menampilkan gambar ini. Sebentar, saya kartu dulu. Ini agak mengganggu karena saya buka itu dari laptop, jadi saya tutup dulu aplikasi yang lain supaya ini laptopnya bisa jadi lebih lancar. Baik, saudara boleh tebak ini gambar apa yang di depan saudara? Oh, ini suaranya nggak kedengaran ya. Gambar ini adalah tembok ratapan. Ya, tembok ratapan. Ini terdiri dari batu-batu yang besar ya. Disusun sedemikian rupa. Saya kira hebat orang-orang pada waktu itu. Tembok ratapan dalam bahasa Arabnya adalah Al-Hayt Al-Mukki, atau dalam bahasa Ibraninya Kotel Hamarafi. Mengapa dinamakan demikian? Karena memang tembok ini dijadikan tempat untuk meratap bagi banyak orang, khususnya orang Yahudi. Dan tembok ratapan ini tidak pernah sepi. Sejak pagi sampai sore selalu ada pengunjungnya. Nah, ini menjadi tempat yang favorit bagi orang-orang Yahudi untuk datang berdoa. Kemudian ini ruangannya ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan, dan di sebelahnya ada masjid. Kita lihat di belakangnya ada masjid. Dan inilah pembatas kota Yerusalem di barat dan timur. Nah, di sebelah barat inilah orang-orang Yahudi itu berdoa. Nah, tembok ratapan adalah tempat yang penting yang dianggap suci oleh orang Yahudi. Dan ini adalah sisa dinding bait suci Yerusalem yang dibangun oleh Raja Herodes. Bait suci itu dihancurkan ketika orang Yahudi memberontak kepada kerajaan Romawi pada tahun 70 Masehi. Sebenarnya tembok Yerusalem itu sudah berkali-kali dibangun. Kita lihat sejarahnya sejak zaman dahulu, dibangun oleh Raja Salomo, kemudian mereka dihancurkan ketika mereka memberontak kepada Tuhan. Kita lihat dari sudut yang lain. Dan ini ya tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di tembok itu. Panjang tembok ini aslinya sekitar 485 meter dan sekarang sisanya hanya 60 meter kurang lebih. Orang Yahudi percaya bahwa tembok ini tidak hancur karena disitulah berdiam Shekinah atau hadirat ilahi. Jadi kalau berdoa di situ sama artinya dengan berdoa langsung kepada Tuhan. Itu pendapat mereka. Nah, jadi mereka menganggap tembok itu masih tetap ada. Kenapa tembok itu tidak hancur? Karena itu. Karena Tuhan hadir di situ. Dan ruangan ini terbagi dua. Di sebelah kiri ada tempat berdoa untuk laki-laki dan sebelah kanan untuk perempuan. Karena orang Yahudi Ortodoks mereka menganggap tidak boleh berdoa bersama-sama antara laki-laki dan perempuan. Ya, seperti itu. Dan kita perhatikan dulu gambar ini. Orang Yahudi berdoa di tembok bagian barat. Tembok itu dulunya dikenal hanya sebagai tembok barat. Tetapi kini disebut dengan tembok ratapan. Sebenarnya dari dulu itu disebut tembok ratapan sebelum mereka. Karena disitulah orang Yahudi berdoa dan meratapi dosa-dosa mereka dengan penuh penyesalan.
Selain mengucap doa-doa mereka, orang Yahudi juga meletakkan doa mereka yang ditulis di sepotong kertas dan disisipkan pada sela-sela dinding dari tembok itu, seperti ini yang dilakukan oleh ibu ini. Ini karena gambarnya saya ambil dari internet, jadi saya cantumkan ini deskripsinya supaya begitulah permintaan yang mereka sampaikan. Jadi kadang-kadang orang berdoa seperti Bapak ini, tangan satu diletakkan di tembok dan tangan satu memegang kertas doa atau memegang kitab suci, dan mereka berdoa khusyuk di tempat itu. Dan di tempat-tempat ini juga ada buku-buku yang ditawarkan untuk dibaca. Sekarang saya ingin mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dalam kitab Yeremia. Kita buka kitab Yeremia pasal 7. Kita baca mulai ayat 1. Firman yang datang kepada Yeremia dari Tuhan, bunyinya, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Tempat, janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, ini bait Tuhan, ini bait Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu sampai selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah sampaikan tadi bahwa kepercayaan orang-orang Yahudi bahwa tempat itu, tembok itu kenapa tidak hancur, karena mereka yakin ada Tuhan di situ, makanya tembok itu tetap ada meskipun dihancurkan bangunan-bangunan yang lain. Tetapi kalau kita lihat ayat 7 ini mengatakan, aku mau diam bersama-sama kamu kalau mereka melakukan ayat 4, 5, dan 6 tadi. Nah, sekarang kita bisa renungkan ayat-ayat ini, terutama ayat 3, beginilah firman Tuhan, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Jadi, kalau Tuhan mau diam bersama-sama dengan kita, inilah syaratnya, perbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu yang jahat. Seperti itu. Ayat 30, sungguh orang Yehuda telah melakukan apa yang jahat di mataku. Demikianlah firman Tuhan. Telah menempatkan dewa-dewa, inilah yang disebut dengan jahat ya. Apa yang jahat itu adalah menempatkan dewa-dewa. Menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikan di rumah yang atasnya namaku diserukan. Jadi rumah-rumah di mana tempat kita beribadah, lalu kita memasukkan unsur-unsur yang jahat di mata Tuhan, yang mendewa-dewakan sesuatu, itu di mata Tuhan itu jahat. Seperti itu. Dan itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Satu pelajaran dari Yerusalem yang harus kita ambil sekarang ini, bahwa menempatkan penyembahan-penyembahan ilah lain, menempatkan sesuatu yang dianggap dewa, yang dianggap diutamakan daripada Tuhan, itu di mata Tuhan itu jahat dan menjijikkan. Saya tahu kalau istilah menjijikkan itu saya dapati di Imamat 11 ya, tentang makanan yang menjijikkan seperti anjing, tikus, nah itu menjijikkan. Dan perbuatan menempatkan dewa-dewa di rumah Tuhan sama dengan dikategorikan menjijikkan. Apalagi itu dilakukan di rumah, di tempat di mana nama Tuhan diserukan. Yeremia 26 ayat 12, tetapi Yeremia berkata kepada, ini ketutup ini, saya pindahkan dulu. Kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu katanya, Tuhanlah yang telah mengutus aku. Saya mau ceritakan dulu satu hal. Kalau saudara perhatikan gambar ini, ketika Yeremia diutus oleh Tuhan kepada bangsa Yehuda pada waktu itu,
ada juga nabi palsu di sana. Ada seorang yang diangkat oleh kerajaan untuk menduduki jabatan seorang imam, dan juga ada yang mengaku seorang nabi. Mereka juga bernubuat, tetapi mereka tidak menubuatkan tentang kemalangan. Mereka menubuatkan semua hal-hal yang baik. Istilahnya kalau sekarang ini mereka itu hanya menyenangkan hati raja. Kalau sekarang itu pejabat disebut asal bapak senang. Jadi mereka menubuatkan sesuatu yang baik. Kenapa mereka menubuatkan sesuatu yang baik? Mereka ingin cari muka. Mereka menubuatkan hal-hal yang tidak benar, seolah-olah mereka diutus Tuhan hanya supaya kalimat mereka enak didengar, menyenangkan bagi penguasa, dan mereka tetap pada jabatannya. Asal bapak senang, mereka lakukan. Itulah yang menyebabkan raja kehilangan referensi untuk mengambil keputusan yang baik, untuk yang mengambil keputusan yang tepat pada waktu itu. Sehingga bangsa Yehuda pada waktu itu semakin salah, dan semakin salah. Kenapa semakin salah? Karena data-data yang masuk kepada raja itu bohong semua, hoax. Itulah sebabnya terjadilah kehancuran besar dari bangsa itu, dan bangsa itu kehilangan pegangan. Bahkan ketika ada orang yang diutus Tuhan kepada mereka untuk memperbaiki semua itu, mereka justru menganggap itu bohong dan ditolak. Saya ulangi ayat 12. Tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka, dan kepada seluruh rakyat itu katanya, Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini. Rumah yang dimaksud ini adalah bait suci ya, istana raja dan bait suci. Dan kota ini untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu. Jadi sebelum ini Yeremia sudah berulang-ulang kali menyampaikan kepada mereka bahwa mereka harus segera bertobat. Menurut Tuhan, kalau tidak, mereka akan diangkut oleh bangsa utara. Bangsa utara itu Babel. Mereka akan menjadi hamba di negeri asing. Tetapi mereka tidak percaya. Bahkan tua-tua di istana pada waktu itu mengatakan bahwa ini akan baik-baik saja. Ini adalah bait suci. Ini adalah bait suci. Tuhan pasti akan selamatkan. Itulah sebabnya raja mereferensikan mereka, menjadikan informasi mereka sebagai bahan untuk mengambil keputusan. Ayat 13, oleh sebab itu perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya. Jadi pada waktu ini disampaikan, malapetaka itu belum datang. Mereka masih berada di Yerusalem. Ayat 14, tetapi aku ini sungguhnya aku ada di tengahmu, perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar di matamu. Berita ini sebenarnya penting sekali pada waktu itu. Suasana pada waktu itu di mata Tuhan sudah sangat kritis. Tetapi orang-orang di sana tidak menganggap itu sebagai suatu suasana yang kritis. Mereka menganggap baik-baik saja. Beberapa hari yang lalu saya mendengar Pak Presiden Jokowi mengatakan, kenapa kok banyak orang yang tidak menganggap ini seperti suasana yang kritis. Seolah-olah tidak jadi apa-apa. Seolah-olah ini biasa-biasa saja. Padahal suasana pandemi ini adalah suasana yang kira-kira itulah persamaan situasi pada waktu itu. Saya ingin membuat satu perbedaan di kita adalah dua kelompok manusia. Saya ingin mengajukan sini satu cerita. Ini ikhtiar dari nabi palsu. Sudah tahu ada seorang, saya baca dulu ayatnya 28 ayat 10, kemudian Nabi Hananya mengambil gandar itu daripada tengkuk Nabi Yeremia lalu mematahkannya. Sebelumnya Yeremia membawa gandar itu untuk memberikan satu amaran kepada raja. Berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat itu, beginilah firman Tuhan, dalam 2 tahun ini, begitu jugalah aku akan mematahkan Kuk Nebukadnezar, Raja Babel itu, daripada tengkuk segala bangsa. Tetapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Maka sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar daripada tengkuk Nabi, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Saudara sekalian, nubuatan yang disampaikan oleh Yeremia kepada raja dibantah oleh Hananya. Bahkan Hananya memberikan satu pekabaran yang bertolak belakang dengan apa yang dikabarkan oleh Yeremia. Inilah yang disebut seolah-olah Tuhan yang mengatakan itu kepadanya. Beginilah firman Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, ini pengakuan dari Hananya.
Dikatakan beginilah firman Tuhan, padahal dia tidak diutus. Kita masuk pada slide berikutnya. Ayat 15. Lalu berkata Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta, kepada apa yang dia katakan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi ini. Artinya Tuhan menyuruh dia mati. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Ini imam, nabi yang diangkat oleh raja untuk menjadi pejabat di istana raja. Dia bertugas sebagai imam. Hananya ini sebagai imam. Siapa yang nggak mau dengar dia kalau imam berbicara? Dia imam, kalau dia berbicara kepada rakyat ya pasti rakyat percaya. Apalagi posisinya sebagai imam. Dan dia begitu meyakinkan mengatakan sebagaimana dia mematahkan gadar yang dibawa oleh Yeremia, dia katakan seperti itulah katanya, dalam 2 tahun Nebukadnezar akan dipatahkannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita menyaring orang-orang yang berfirman seperti ini? Bagaimana kita mengetahui dia nabi palsu atau bukan? Nah, ada petunjuk Alkitab mengatakan dari buahnya kamu bisa menentukannya benar atau tidak. Dari apa yang dikatakan, kalau dia katakan itu terbukti, berarti dia datang dari Tuhan. Kalau tidak terbukti, itu tidak datang dari Tuhan. Tetapi di ayat 17 ini mengatakan, maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga. Bahkan sebelum yang nubuatannya itu terjadi, dia kan nubuatkan 2 tahun kemudian. Tapi ini baru setahun pada bulan yang ke-7, belum genap setahun malah. Baru bulan yang ke-7, dia sudah mati. Seharusnya peristiwa ini boleh membuka mata orang Yahudi untuk mengetahui siapa sebenarnya yang diutus Tuhan. Dan siapa sebenarnya harus mereka dengar. Nah, itu. Ayat 6, Yeremia 30. Nah, sekarang tokoh yang kedua yang saya mau ceritakan di sini. Kita baca dulu Yeremia 38 ayat 6, maka mereka mengambil Yeremia lalu memasukkan ke dalam perigi. Nah, itu si Hananya itu yang Hananya itu yang mempengaruhi orang-orang untuk bahkan mempengaruhi raja sehingga mereka memasukkan Yeremia ke dalam perigi yang tidak berair ya, yang hanya lumpur di sana. Maka mereka mengambil Yeremia dan masukkannya ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur, lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Ini tokoh yang pertama, yang pejabat yang diangkat oleh raja, kemudian dia menduduki jabatan keimamatan, menduduki jabatan di agama mereka. Dia orang penting, apapun yang dikatakannya, rasa-rasanya semua yang dikatakannya akan dituruti oleh orang Yahudi. Sekarang tokoh yang kedua adalah orang yang menolong Nabi. Ayat 7, tetapi ketika didengar oleh Ebed-Melek, orang Ethiopia itu, saudara boleh garis bawah ini, orang Ethiopia itu, ia seorang sida-sida yang tinggal di istana raja. Bahwa Yeremia telah dimasukkan dalam perigi, maka waktu itu raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin. Maka keluarlah Ebed-Melek dari istana raja itu, lalu berkata kepada raja, dia berbohong kepada raja, ya Tuhanku raja, perbuatan orang-orang ini jahat dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia. Dia sudah mendengarkan persekongkolan yang dihasut oleh Hananya. Yakni memasukkan dia ke dalam perigi, ia akan mati kelaparan di situ, sebab tidak ada lagi roti di kota ini. Saudara sekalian, saya tadi katakan kita garis bawah ini, Ebed-Melek ini orang Ethiopia. Berbanding terbalik dengan halnya tadi, dia itu orang Israel, umat pilihan Tuhan, jabatannya jabatan tinggi di keagamaan. Dia berfirman bohong. Dia menghasut orang-orang untuk percaya kepadanya. Dan berbeda dengan ini, orang Ethiopia ini, dia bukan umat pilihan. Dia bukan datang dari umat pilihan. Tetapi dia membela seorang pegabat Injil. Dia menyelamatkan. Apa efeknya dari kedua tipe orang seperti ini? Kita lanjut dulu. Tetapi ketika didengar Ebed-Melek orang Ethiopia itu, ia orang sudah tinggal di istana raja bahwa Yeremia telah. Nah, ini yang kita sudah baca tadi ya.
Yeremia 7:34, di kota-kota Yehuda serta di jalan-jalan Yerusalem akan kuhentikan suara kegirangan, ini akibat dari pelanggaran mereka, dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, sebab negeri itu akan menjadi tempat yang tandus. Inilah pekabaran yang disampaikan oleh Yeremia kalau mereka tidak berpaling kepada Tuhan. Yeremia 25:8, sebab itu pergilah firman Tuhan semesta alam, oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataanku. Jadi inilah penyebabnya, oleh karena mereka tidak mendengarkan perkataan Tuhan. Sesungguhnya aku mengerahkan semua kaum dari utara. Kaum dari utara itu bangsa Asyur, untuk bangsa Asyur sudah lebih dahulu menawan bangsa Israel, yang kemudian bangsa Babel kemudian. Demikianlah firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar Raja Babel hambaku itu. Saudara sekalian, Nebukadnezar ini bukan keturunan Yahudi, bukan umat pilihan, tapi Tuhan mengatakan dia hambaku. Luar biasa sekali ini. Kenapa yang umat pilihan tidak disebut hambaku? Mereka disebut orang jahat. Sebaliknya orang yang bukan keturunan Israel disebut hambaku. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini. Jadi Raja Babel itu didatangkan untuk melawan negeri ini, maksudnya kerajaan Yerusalem, kerajaan Yehuda, melawan penduduknya, melawan orang-orang Yahudi, dan melawan bangsa-bangsa sekelilingnya. Bangsa-bangsa sekelilingnya itu siapa? Amon dan Moab. Amon dan Moab itu keturunan Lot. Sudah tahu bahwa Lot pernah waktu dia disingkirkan dari Sodom dan Gomora, mereka lari ke kota Soar, tapi mereka juga tidak jadi ke kota Soar, mereka lari ke gunung-gunung. Akhirnya bangsa-bangsa itu dibakar, tinggallah mereka. Dan anak-anaknya yang perempuan itu tidur dengan bapaknya, dan lahirlah keturunan mereka yang itu Amon dan Moab. Siapa lagi bangsa-bangsa sekelilingnya? Edom. Edom itu Esau, keturunan umat Tuhan juga, tapi mereka itu keturunan-keturunan pemberontak. Jadi bangsa ini, umat pilihan ini memberontak, dan juga keturunan-keturunan yang lain memberontak juga. Mereka semua akan ditumpas dan kebuat menjadi kengerian, menjadi sasaran menjadi sasaran suitan. Jadi apa arti suitan ini? Ya kata-kata sindiran. Wah, dulu mah begini-begini, sekarang tidak lagi. Jadi menjadi perandai-andaian, menjadi tempat, menjadi contoh ketidakbenaran dan sebagainya. Dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Jadi Yerusalem di bumi ini, di Yerusalem yang dibangun oleh bangsa Israel pada waktu itu tidak akan pernah dibangun lagi di bumi ini sampai Yesus datang kedua kali. Tuhan sendirilah yang akan bangun itu di akhir zaman nanti. Sekarang ratapan Yeremia. Saya ceritakan sedikit dulu. Saudara sekalian, saya tidak sempat tampilkan ayatnya. Ebed Melek tadi, ini menjadi bahan renungan kami ketika kami mengadakan kami mengadakan pertemuan setiap jam 4 pagi, jam 4 sore dengan kelompok-kelompok ICL di Jawa Barat. Lalu kami dapati bahwa si Ebed Melek itu, dalam suatu peristiwa itu, ketika bangsa itu diserang oleh Nebukadnezar, Tuhan menyuruh orang untuk menyelamatkan Ebed Melek itu. Dan Tuhan katakan dia akan dibebaskan karena Tuhan katakan karena dia percaya kepadaku. Tadi saya lupa cantumkan ayatnya di sini. Tuhan katakan Ebed Melek itu diselamatkan dari serangan itu, dia dan keluarganya, karena dia percaya kepada Tuhan. Ini luar biasa sekali. Ebed Melek yang orang Ethiopia itu, dia percaya kepada Tuhan. Lalu Nebukadnezar yang orang kafir itu disebut hamba Tuhan. Tapi nabi-nabi di bangsa Yehuda sendiri, Tuhan katakan mereka jahat semata-mata. Raja Sedekia juga. Yeremia sudah katakan, lebih baik kamu tunduk pada Nebukadnezar. Ikutin aja dia supaya nyawamu terselamatkan dan nyawa keluargamu. Jangan engkau memberontak kepada dia. Bahkan mereka sudah berbicara empat mata antara Yeremia dengan Raja Sedekia. Tapi apa yang Raja Sedekia katakan? Ketika mereka diserang oleh Nebukadnezar, dia malah melarikan diri. Dia melarikan diri ke arah timur, ke arah Tanah Ur. Justru di situ adalah wilayah kekuasaan dari Nebukadnezar. Di sanalah dia dipancung, dia dan seluruh keluarganya. Kalau saja Raja Sedekia mau mendengarkan apa kata dari Yeremia, dia akan selamat.
kalau dia mau saja menuruti kata-kata saran dari Yeremia, oke, kalau gitu saya menyerah aja sama Nebukadnezar dan saya serahkan diri kepada dia, maka dia akan diperlakukan dengan baik. Contohnya Yeremia. Yeremia kalau sudah pelajari di bagian, kalau sudah baca semua kitab Yeremia, di situ dikatakan Yeremia itu Raja Nebukadnezar katakan dia membebaskan, dia tidak menangkap Raja Yeremia, dan bahkan dia menyediakan makanan yang diperlukan oleh Yeremia. Demikian juga dengan Ebed-Melek. Pada waktu serangan itu terjadi, dia diselamatkan. Situasi ini mirip dengan kita pada akhir zaman. Ketika kita sudah diamarkan untuk bertobat, ya saat itulah kita bertobat, agar supaya ketika masa itu datang, kita akan diluputkan oleh Tuhan. Sudah banyak ayat yang mengatakan bahwa di akhir zaman Tuhan akan menyediakan fasilitas untuk menjaga kita. Pedang itu tidak akan menyentuh kita, musuh-musuh tidak akan melihat kita, Tuhan akan menyediakan makanan di hutan-hutan di tempat mana kita pergi. Itu semua disediakan bagi umat-umat Tuhan di akhir zaman ketika masa kesusahan besar akan terjadi. Situasi ini ada miripnya dengan menjelang bangsa Yehuda itu akan ditawan ke Babel. Disinilah ratapan itu dimulai. Yeremia lah yang pertama kali meratap. Sampai sekarang tembok itu disebut tembok ratapan, bukan hanya sejak zaman kehancuran bait suci yang dibangun oleh Herodes sebenarnya, tapi berawal dari kehancuran bait suci yang dibangun oleh Salomo, dan ratapan itu pertama kali diserukan oleh Yeremia. Saudara baca Yeremia pasal 1 ayat 1 sampai 22, itu semua berisi tentang ratapan, bagaimana tangisan dari Yeremia ketika bangsa itu sudah diangkut ke Babel dan sunyi sepi di sana. Itu yang ditinggalkan di Babel adalah orang-orang miskin, orang pelayan-pelayan. Sudah tahu orang-orang bangsa Israel itu mereka punya asisten pembantu-pembantu itu bukan orang Yahudi, orang-orang lain yang kerja di mereka dijadikan hamba. Dan mereka itulah yang ditinggalkan, tidak dibawa oleh Nebukadnezar, karena mereka dianggap beban kalau dibawa oleh Nebukadnezar. Mereka dianggap tidak berguna dan jadi beban. Jadi mereka ditinggalkan. Jadi orang-orang miskin, orang-orang jahat, orang-orang itu, mereka lah yang tinggal di sana. Di waktu yang bersamaan tembok Yerusalem sudah hancur, maka tidak ada lagi keamanan di Yerusalem. Itulah sebabnya merataplah Yeremia ini. Saya hanya ambil di 3 ayat yang terakhir, ayat 20, ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku, betapa gelisah jiwaku. Hatiku terbolak-balik di dalam dadaku, karena sudah melampaui batas aku memberontak. Di luar, keturunanku dibinasakan oleh pedang. Kenapa di luar kita dibinasakan? Karena ya bangsa kerajaan Yerusalem itu sudah nggak ada lagi tembok yang melindungi mereka. Dan di dalam rumah sendiri ada penyakit sampar. Kenapa ada penyakit sampar? Ya memang sudah nggak bersih lagi, sudah penuh dengan puing-puing. Ayat 21, dengarkanlah bagaimana keluh kesahku, sedang tiada penghibur bagiku. Seteru-seteruku mendengar tentang kecelakaanku. Mereka gembira karena engkau yang mendatangkannya. Datanglah kiranya hari yang telah engkau umumkan itu, dan biarlah mereka menjadi seperti aku. Saudara-saudara sekalian, ini yang dimaksud dengan ini, datanglah kiranya hari yang telah engkau umumkan, itu adalah Tuhan katakan bahwa mereka akan menjadi hamba di kerajaan Babel selama 70 tahun. Jadi akhir dari 70 tahun inilah yang didoakan oleh Yeremia. Biarlah segala kejahatan mereka datang ke hadapanmu, dan perbuatlah mereka kepada mereka seperti engkau telah perbuat kepadamu. Artinya dia masih mendoakan, luar biasa Yeremia ini, dia masih mendoakan bangsa Israel itu supaya diperlakukan seperti Tuhan perlakukan Yeremia. Oleh karena segala pelanggaranku, karena banyaklah keluh kesahku dan pedih hatiku. Saudara sekalian, kepedihan ini sebenarnya kepedihan terhadap situasi dari bangsa Yehuda pada waktu itu. Dia menangis karena kenapa sudah diperingatkan berkali-kali orang Yahudi, ya, kerajaan Yerusalem tidak mau menurut, tidak mau mendengar Tuhan. Bahkan sudah berkali-kali Nebukadnezar bukan sekali datang langsung mereka ditawan, pernah mereka datang pertama kali, kedua kali, dan ketiga kali. Tetapi mereka masih tetap tidak menurut. Bahkan
ketika anaknya pun sudah dihukum mati pada tahun itu, mereka masih tetap menurut. Bahkan sudah ditunjukin siapa sebenarnya yang diutus Tuhan, siapa yang bukan. Mereka masih tidak mau menurut. Bahkan Sedekia sendiri sudah dikatakan, menyerah aja kepada raja, supaya kamu selamat. Tapi dia malah lari tengah malam, meluputkan diri sendiri. Akhirnya dia dikejar dan dipancung. Dia dan keluarganya, dan semuanya mengikuti dia. Saudara-saudara sekalian, biarlah pelajaran dari Yerusalem ini menjadi satu pengalaman yang harus kita tanamkan dalam prinsip keagamaan kita. Agar supaya ketika hari-hari yang susah, hari-hari besar itu akan datang, kita akan terluput. Dan kita akan diselamatkan. Satu hal, saudara-saudara sekalian, kenapa sih bangsa Yerusalem itu diangkut ke orang kafir? Hanya satu tujuannya, supaya mereka menurut. Bayangkan saudara-saudara sekalian, umat-umat pilihan Tuhan dibawa ke orang kafir hanya untuk belajar satu hal, yaitu penurutan. Mereka dipaksa untuk belajar menurut sama orang kafir, sama orang-orang yang bukan disebut umat pilihan. Bahkan pemimpin orang kafir itu dikatakan hambaku, karena dia mau menurut. Bapak Ibu sekalian, penurutan intinya di sini. Dan inti yang diratapi oleh Yeremia adalah kenapa bangsa itu tidak menurut. Saatnya kita untuk menyesal. Wahyu 2 ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Artinya upacara-upacara kita tuh nggak ada gunanya lagi. Upacara-upacara keagamaan kita tuh nggak ada gunanya lagi kalau kaki Dian sudah diangkat. Jika kita tidak bertobat. Kita lihat sekarang, Tuhan nggak butuh lagi kita beribadah di gereja. Kalau kita tahu nggak sih apa sebenarnya maksud ini? Kenapa kita nggak bisa beribadah di gereja lagi? Wahyu 3 ayat 3, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku, nah ini, kita harus, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ini masalahnya. Kenapa kita harus berjaga-jaga sekarang? Nah ya karena kita tidak tahu kapan itu akan terjadi, kapan Tuhan akan datang. Terus sebabnya kita berjaga-jaga. Jadi kapan waktu kita untuk menyesal? Saat inilah. Saat yang tepat untuk kita menyesal. Saat yang tepat untuk kita bertobat kepada Tuhan. Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian. Kiranya dalam pelajaran ini kita semua boleh dikuatkan dan iman kita lebih semakin setia kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudara Fani yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan iman kita semua, supaya kita menjadi hati pikiran kita bagaimana kita melihat kondisi di akhir zaman ini semakin lebih setia kepada Tuhan. Saat ini kita akan berdoa secara khusus, dan bagi saudara-saudara yang telah menuliskan di layar tersebut bisa juga masih menambahkan untuk kita doakan secara khusus, dan doa berkat akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Sagala yang akan kita doakan di sini yang sudah masuk di dalam chatting room. Yang pertama tentunya kita akan doakan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan Saudara Fandi. Dan yang kedua kita doakan juga abang dari Ibu Tari, ya,